5 cara menyulap sudut rumah yang bikin stres jadi rapi dan adem. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Ada satu sudut di rumah yang kalau dilewatin rasanya dada langsung agak berat, bukan karena kotor parah, tapi karena dia selalu ada di situ, diem. Tapi ngingetin kalau hidup lagi nggak serapi yang kita pengen. Sudut kecil itu sering jadi tempat numpuk niat baik, barang setengah sayang, dan rencana nanti-nanti. Sampai akhirnya, tiap lihat ke situ, kepala capek duluan sebelum badan bergerak. Anehnya, kita bisa sibuk beberes satu rumah, tapi selalu menghindari satu titik ini. Karena rasanya kayak buka chat lama yang belum dibales. Di luar sana, banyak ibu yang capek bukan karena kurang rajin, tapi karena rumahnya kebanyakan nyimpen beban emosi. Sudut rumah yang berantakan itu sering jadi simbol hidup yang lagi penuh. Dan makin ditunda, makin berisik di kepala. Makanya nggak heran, walaupun rumah kelihatan baik-baik saja, hati tetap gampang kesentil, gampang lelah, dan gampang pengen rebahan sambil mikir, kok begini terus ya? Ini bukan soal estetik, ini soal kewarasan harian. Video ini penting karena kadang yang kita butuhin bukan solusi besar, tapi satu keputusan kecil dalam satu hari. Bukan renovasi, bukan beli barang baru, tapi keberanian buat menghadapi satu sudut yang selama ini kita hindari. Karena saat satu sudut itu berubah, seringkali bukan cuma rumah yang terasa lebih adem, tapi pikiran juga ikut dapat ruang buat bernapas. Cara pertama itu benar-benar dimulai dari tindakan paling berat tapi paling melegakan. Ngeluarin semua isi sudut rumah itu tanpa mikir panjang, semua diturunin. Semua ditaruh di lantai. Mau itu tas lama, kabel nggak jelas, atau kardus bekas yang katanya masih kepake tapi bertahun-tahun nggak disentuh. Karena seringkali yang bikin stres bukan barangnya tapi rasa menggantung. Karena kita belum berani ngelihat kenyataan. Rumah jadi kayak pikiran kita sendiri. Penuh tap terbuka, tapi nggak ada yang ditutup. Aku pernah nemu barang yang bahkan aku lupa pernah beli, sambil mikir ini aku beli pas bahagia atau pas lagi diskon ya. Dan di situ aku ketawa sendiri karena sadar kadang kita belanja bukan karena butuh, tapi karena capek hidup. Jadi ketika semua barang keluar dan rumah kelihatan lebih berantakan dari biasanya, justru di situ proses penyembuhannya mulai kayak luka yang akhirnya dibuka biar bisa dibersihin. Cara kedua adalah memilah sambil jujur sama diri sendiri. Jujur yang nggak pakai alasan halus, bukan jujur versi nanti siapa tahu kepake, tapi jujur versi terakhir kali ini dipakai kapan. Kalau jawabannya sambil mikir keras dan melirik langit, berarti sebenarnya kamu juga udah tahu jawabannya. Dan lucunya, kita sering lebih tega sama diri sendiri daripada sama barang. Contoh paling nyata itu baju yang ukurannya udah beda alam, atau modelnya bikin kita kelihatan kayak lemari arsip, tapi masih disimpan karena sayang. Padahal setiap buka lemari malah jadi pengingat bahwa kita belum berdamai sama perubahan. Jadi waktu barang-barang itu dipilah, rasanya kayak memilah emosi juga. Mana yang masih relevan sama hidup sekarang, mana yang harus dilepas dengan ikhlas walaupun dulu pernah bikin senang. Cara ketiga itu membersihkan sudutnya secara fisik, tapi efeknya mental. Mulai dari lap debu, sapu pojok yang jarang kesentuh, dan di situ biasanya keluar monolog batin, kok bisa ya aku biarin sejauh ini? Dan jawaban jujurnya bukan karena malas, tapi karena terlalu banyak yang dipikirkan sampai nggak ada energi buat hal kecil. Padahal justru hal kecil ini yang numpuk dan jadi beban.
Aku pernah nemu debu setebal harga cabai naik, dan sambil bersihin aku ketawa sendiri. Ini debu bukan cuma numpuk di lantai, tapi juga numpuk di kepala. Dan anehnya setiap sapuan itu rasanya kayak ngurangin satu pikiran yang nggak penting bersih-bersih. Jadi kayak terapi murah tanpa harus booking jadwal. Cara keempat adalah masukin kembali barang yang benar-benar perlu dengan fungsi yang jelas. Satu tempat, satu peran, bukan satu tempat. Jadi penampungan segala kegagalan hidup. Karena sudut rumah yang multifungsi berlebihan itu capek. Sama kayak kita kalau diminta bisa semuanya. Bisa masak, bisa ngurus anak, bisa ngatur uang, tapi nggak pernah dikasih waktu istirahat. Contoh nyatanya keranjang. Satu keranjang buat tas harian, satu kotak buat surat penting, bukan satu kotak buat semua yang bingung mau ditaruh di mana. Karena setiap barang yang punya rumah sendiri, bikin otak kita nggak perlu kerja lembur buat ingat. Dan percaya atau enggak, rumah yang rapi itu bukan soal rajin, tapi soal sistem yang ramah sama otak lelah. Cara kelima adalah sentuhan kecil yang bikin hati adem. Bukan buat pamer, bukan buat konten, tapi buat diri sendiri. Bisa tanaman kecil yang disiram sambil mikir, semoga hidup juga ikutan tumbuh. Atau lilin aromaterapi yang dinyalain pas sore, biar rumah kerasa dipeluk. Karena rumah itu harusnya jadi tempat pulang, bukan tempat merasa gagal. Aku pernah cuma nambah kain alas yang warnanya bikin tenang dan efeknya gede banget. Setiap lewat sudut itu rasanya kayak dikasih izin buat napas lebih panjang. Dan di situ aku sadar, keindahan kecil itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan emosional yang sering kita anggap sepele. Di setiap cara itu ada satu benang merah yang sama. Kita lagi belajar berhenti nunda, berhenti nyalahin diri sendiri, dan mulai ngasih ruang buat hidup yang lebih ringan. Karena sudut rumah yang rapi bukan tanda hidup sempurna, tapi tanda kita cukup peduli sama diri sendiri hari ini. Dan proses ini nggak harus cepet, nggak harus rapi, ala majalah. Yang penting setiap langkahnya terasa jujur, terasa manusiawi, dan terasa bikin dada lebih lapang walaupun cuma sedikit. Karena kadang perubahan terbesar itu datang bukan dari renovasi besar, tapi dari satu sudut kecil yang akhirnya diberesin dengan penuh kesadaran. Kadang yang kita butuhin bukan rumah baru, tapi hati yang mau berhenti pura-pura kuat. Karena sudut kecil yang tadi bikin stres, itu sebenarnya cuma minta disapa, bukan dimarahi. Dan lucunya, saat satu sudut itu rapi, pikiran ikut nurut. Kayak anak kecil yang akhirnya mau tidur setelah diajak ngobrol baik-baik, bukan dibentak. Rumah itu nggak nuntut kita jadi bunda super yang bisa beres segalanya dalam sekali napas. Rumah cuma pengen kita hadir. Satu hari, satu sudut, satu niat baik, dan kalau hari ini baru sanggup beresin sedikit, ya nggak apa-apa. Namanya juga hidup, isinya bukan lomba rapi-rapi, tapi lomba bertahan sambil tetap waras. Jadi sebelum nutup hari ini, tarik napas sebentar. Lihat sudut yang tadi berhasil kamu jinakkan, senyum dikit, bangga dikit. Karena dari sudut kecil itu, kamu lagi belajar satu hal penting. Hidup nggak selalu berubah karena keputusan besar. Kadang cuma karena kamu berani mulai, walaupun sambil ngedumel dan ngelap pakai daster. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat Bunda semua.